Anggi memanggil suaminya dengan suara tertahan. Kecupan-kecupan itu semakin intens hingga membuat Anggi meremas spray yang ada di bawahnya. Brak, dalam sekali gerakan, Rehan merubah posisi mereka. Kini dia sudah berada di atas garis itu, menatap mahakarya Tuhan yang sangat indah, menikmati segala yang ada pada istrinya dan terus menatap istrinya itu tanpa berkedip. Anggi, aku menginginkanmu, Rehan berbisik dengan suara yang serak di setengah tertahan. Dari pagi sampai siang Rehan kesulitan untuk fokus pada pekerjaannya gara-gara Anggi yang menggodanya tadi malam. Rehan terus kepikiran dan sangat sulit untuk melupakan lekuk gadis itu. Kemolekan tubuhnya membuat kepala Rehan panas sampai ke ubun-ubun. Sebenarnya bisa saja Rehan memaksa Anggi untuk melayaninya. Toh Anggi sudah jadi istrinya dan sudah menjadi kewajiban Anggi untuk memberikan haknya pada Rehan. Namun Rehan tidak bisa egois. Dia tahu istrinya itu masih sangat polos dan tidak tahu apa-apa tentang masalah seperti itu. Seperti tadi malam, gadis itu meringkuk ketakutan karena melihat Rehan mengeluarkan si betok. Anggi, aku menginginkanmu, Rehan berbisik dengan suara yang serak tertahan. Tangannya sudah bergerak meraba wajah Anggi turun ke bibir, ke leher dan berhenti pada seutas tali yang bertengger di bahu mulus istrinya. Rehan meloloskan tali spek hati itu hingga dua balon air yang begitu menggodanya terpampang dengan jelas di depan mata. Anggi ingin menutup dadanya menggunakan kedua tangan, namun Rehan dengan sigap menahan kedua tangan Anggi di atas kepala gadis itu. Rehan mulai melakukan aksinya, sementara Anggi, gadis itu menggeliat kegelian, juga merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Dia bergerak semakin gelisah saat hangat nan seksi milik suaminya terus turun setiap bagian tubuhnya. Rehan menggeram dengan suara yang serak. Melihat Anggi yang sudah terbuai dengan sentuhan lembut yang dia lakukan, Rehan hingga yang tersisa adalah yang menonjolkan sesuatu. Dengan sedikit kesadaran yang Anggi miliki, gadis itu berusaha untuk membuka mata. Pada awalnya dia tersenyum dengan pipi yang memerah melihat wajah tampan suaminya, dada bidang serta roti sebek yang mendamba untuk disentuh membuat Anggi memunculkan pikiran-pikiran kotor yang belum pernah dia pikirkan sebelumnya. Matanya terus turun ke pusar dan ketika Rehan melepaskan kain terakhir, mata Anggi melotot. Sontak Anggi langsung menarik selimut dan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut itu. Rehan kebingungan, dia berusaha menarik selimut yang menutupi tubuh istrinya, namun selimut itu malah sedikit dikecal kuat. Om, jangan om, itu Anggi takut om, kenapa besar sekali? Rehan menurunkan pandangannya, dia menatap si betok dengan tatapan nyalang. Gadis ini sudah pernah menyentuhnya, namun kenapa saat dia melihat dia malah seperti melihat hantu? Bukannya kamu sudah pernah melihat ini, kenapa takut? Jangan tarik selimut. Ih om, pakai baju dulu, itu apa sih kok bisa gede banget gitu, nggak bisa dikecilin apa om? Rehan menarik napas panjang, sepertinya ini bukan waktunya untuk melakukan ini dengan Anggi. Meskipun sulit, Rehan kembali mengenakan pakaiannya, lalu berbaring di samping Anggi. Aku sudah berpakaian, sekarang turunkan selimutnya. Anggi menurunkan selimut itu sampai di bawah mata. Dia menolehkan kepala melihat Rehan dari atas sampai bawah. Ya, laki-laki itu sudah kembali mengenakan pakaiannya. Kenapa? Tanya Rehan ketus. Sebenarnya ini bukan salah Anggi, namun entah kenapa dia merasa dipermainkan oleh bocah kecil ini. Om marah. Sebenarnya siapa yang mengajarimu mengenakan pakaian seperti ini, Boncel? Itu Dita. Dita yang menyuruh Anggi mengenakan pakaian kurang bahan ini. Dita langsung bilang cara satu-satunya supaya Om tidak berpaling kepada wanita lain. Anggi nggak mau Om pergi menemui tante-tante itu lagi. Anggi maunya Om sama Anggi aja. Rehan memejamkan matanya lalu menggeser tubuhnya memeluk gadis kecil yang begitu menggemaskan ini. Rehan terharu mendengar apa yang Anggi katakan. Ternyata bukan dia saja yang takut kehilangan gadis ini, tapi gadis ini juga takut kehilangan dirinya. Jangan lakukan hal seperti ini lagi. Mulai besok pakai saja piyama yang biasa kamu pakai. Setelah kau tahu apa kegunaan lingerie, baru kau boleh memakainya di depanku. Yang takut kehilangan gadis ini, Anggi mengangguk. Dia hendak membuka selimutnya, namun Rehan malah menahan tangan Anggi. Dia tidak mau melihat sesuatu yang bisa membuatnya kesakitan. Lebih baik Anggi tidur di bawah selimut saja. Sepertinya aku harus menunggu lebih lama lagi. Haruskah aku menunggu sampai kau lulus, Bay?
Dari pagi sampai siang Rehan kesulitan untuk fokus pada pekerjaannya. Sulit untuk melupakan lekuk gadis itu, untuk melayaninya. Namun Rehan tidak bisa egois, dia tahu istrinya itu masih sangat polos. Rehan mengecup istrinya yang sejak tadi terus mengoceh. Dengarkan aku boncel. Kalau aku punya wanita lain, aku pasti tidak akan betah di rumah. Lagi pula kan sekarang udah ada kamu, kenapa harus repot ngurusin yang lain? Rehan mencubit hidung Anggi. Gemas, namun Anggi, gadis itu malah memicingkan matanya. Terus kenapa Om baik sama Anggi? Om udah cinta sama Anggi, Rehan tersedak air liurnya sendiri. Dia kembali memutar tubuh Anggi dan mulai melanjutkan kegiatannya yang sempat tertunda. Sekarang fokus saja pada sekolahmu, jangan sampai ada hal-hal yang membuatmu tidak fokus belajar. Nah, rambutnya sudah kering. Kamu pakai baju dulu, aku tunggu di bawah. Anggi tersenyum kecut melihat punggung suaminya sampai sekarang. Anggi masih belum mendengar kata cinta dari mulut Rehan. Entah laki-laki itu benar-benar mencintainya atau dia hanya memperlakukan Anggi seperti adiknya. Sudahlah, daripada pusing memikirkan itu, Anggi lebih memilih untuk menjalani saja dulu. Toh masih banyak waktu untuk mendengar kata cinta itu terucap. Om, Anggi menunjuk sudutnya. Rehan mengecup sudut bibir istrinya tunjuk. Anggi mengerutkan kening, namun dia melakukan hal yang sama lagi. Om, Anggi kembali menunjuk sudut bibirnya. Laki-laki itu kembali mengecup Anggi sembari tersenyum. Ih Om, apaan sih? Ini loh ada nasi di... Om, Anggi mengambil sebutir nasi itu lalu membuangnya pada tisu. Lah kenapa nggak bilang? Ih Om aja yang nggak ngerti. Hari ini pakai jeans aja ya. Kena kita pergi naik motor. Anggi mengangguk mengiyakan, dia kembali menyantap sarapannya. Gadis itu mengambil telur mata sapi dari piring Rehan. Ini punya Anggi Om. Om kan udah gede, kalau Anggi masih dalam masa pertumbuhan. Anggi masih memerlukan banyak asupan protein. Gadis itu berbicara dengan santainya. Rehan mengusap pucuk kepala istrinya lembut. Gadis ini memang selalu membuat alasan. Lain kali bilang sama Mbok Jum kalau mau telur. Abis itu Rehan nyari cewek lain yang lebih mulus dan gak punya bisul. Anggi melotot menatap Aldi yang baru saja duduk di meja makan. Anggi mengambil buah jeruk lalu melemparkan jeruk itu kepada Aldi. Well, gak kena. Aldi menjulurkan lidahnya lalu membuka buah jeruk itu dan memasukkannya ke dalam mulut. Om, Aldi kenapa bilang gitu sih? Emang kalau makan telur terus bisa bisulan? Anggi menggoyangkan lengan suaminya berusaha untuk mencari jawaban. Iya, bisulan. Mana bisulnya di pantat sama di ketek? Aldi kembali berbicara membuat Anggi geram dan langsung berdiri dari kursinya. Aldi, kamu itu suka ngayal. Emang kamu pernah bisul di ketek atau jangan-jangan pantat kamu tuh yang korengan? Semua bekas bisul. Biur, Rehan menyemburkan air yang hendak ia telan. Mati-matian dia menahan tawa mendengar tuduhan Anggi kepada Aldi. Sudah, kalian kenapa berkelahi? Terus, Anggi habiskan dulu sarapannya, nanti kita serang Aldi bareng-bareng. Anggi mendengus namun dia tetap duduk. Matanya masih menatap Aldi dengan tatapan yang tajam. Aldi kembali menjulurkan lidahnya sembari mengangkangkan kedua tangannya, seolah-olah ada yang mengganjal di keteknya. Sudah, habiskan telurnya, Bi. Anggi nggak mau, Om aja yang habisin. Buah, Aldi kembali tertawa terbahak-bahak. Dia memegangi perutnya karena sudah tidak kuat menahan tawa. Dasar anak ayam, mau-maunya makan adik sendiri. Telur itu adik kamu yang belum netes. Anggi, ngeri. Anggi udah bisa makan sesama jenis. Sesama spesies maksudnya. Rehan mengambil kotak tisu lalu melemparkan kepada Aldi. Aldi sudah dulu, nanti Anggi nggak mau makan. Kan udah kandung diceplok telurnya. Udah nggak bisa jadi ayam lagi. Bisa kok jadi ayam. Anggi berbicara dengan santainya. Sontak saja Aldi langsung menahan tawa dan menatap Anggi. Rehan juga sama-sama ikut memperhatikan istrinya. Bagaimana caranya? Ya mana Anggi tahu, nanyain sama yang bikin. Mbok Jum, bukanlah. Emang Mbok Jum bertelur. Kalau Mbok Jum bertelur, yang keluar bukan telur ayam, tapi telur dinosaurus. Terus kita harus nanya sama siapa? Pikirin aja sendiri. Anggi bergegas pergi meninggalkan Rehan dan Aldi yang terbengong di tempat mereka. Anjir, gak jelas banget itu bocah. Nyesel aku dengaran ocehan istri kakak. Benar-benar jenius bodoh sejati. Gitu-gitu juga kamu pernah suka kan sama dia?
Cih, Muna, lo Al. Pada akhirnya Rehan dan Aldi berakhir dengan pertengkaran yang melibatkan Anggi. Mereka berdua ini adalah sepasang adik kakak yang harmonis. Namun ketika sudah bertengkar seperti ini mereka akan berubah menjadi Tom and Jerry. Anggi sejak tadi terus memperhatikan Dita yang lagi-lagi mencoba untuk menyentuh kakaknya. Sebenarnya tidak apa-apa sih, tapi apa tidak bisa kalau dia tidak lebih kalem sedikit. Kalau Haris nanti ilfil sama Dita dan tugas Anggi jadi semakin berat. Dit, kok Nafisa nggak diajak?